Oke, jadi mungkin saya sampaikan beberapa hal. Maaf, gimana? Lanjut, Oh, oke. lanjut. Jadi mungkin untuk, oke, siap. Jadi mungkin nanti akan disampaikan beberapa hal oleh Pak Dadan Ibrahim mengenai oxyfuel technology for metal melting and lead melting case sharing. Jadi mungkin perlu disampaikan sedikit mengenai pembicara kita hari ini. Sedikit aja mungkin ya, nggak terlalu panjang lebar supaya waktunya bisa lebih efektif nanti. Mungkin Pak Dadan Ibrahim ini yang dulu saya kenal memang bareng waktu kami di PT Smelting. Kemudian nggak lama setelah itu beliau gabung dengan PT Inli yang memang geraknya di PB ya. Kemudian setelah itu beliau sudah kemana-mana lah istilahnya, apalagi di dunia industri ya. Jadi saya akan sampaikan mengenai peraturan atau tata tertib untuk webinar kali ini. Sebelumnya saya minta maaf, saya menggunakan masker ini karena posisi saya di kantor. Jadi jangan dilihat background saya itu, kebetulan kantor saya bukan seperti itu sebenarnya. Oke, yang pertama tata tertibnya, gunakan nama akun yang formal dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak diperkenankan berbicara politik, gosip, obrolan berbau sara. Kemudian peserta mengikuti instruksi moderator selama kegiatan berlangsung. Peserta amat sepanjang jalan mute mikrofonnya, ini mungkin perlu diperhatikan. Setelah pemaparan materi, moderator mempersilahkan peserta untuk bertanya dengan menggunakan fitur chat room pada tampilan Zoom. Ada tanggapan diskusi, silakan klik raise hand. Nah, untuk yang ini mungkin saya akan geser ke belakang, jadi ya, silakan tanggapannya setelah pemaparan materi. Supaya takutnya nanti kalau ada 1.600-an ini yang raise hand, nggak selesai juga nanti acaranya. Nah, di atas peserta dan narasumber melakukan sesi foto bersama, nanti mungkin dibantu oleh panitia juga. Semua peserta dapat menghidupkan fitur video. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata ini akan disampaikan kemudian ini, ya mungkin saya rasa itu sudah cukup dari saya. Mungkin selanjutnya, supaya lebih mempersingkat waktu, silakan ke Kang Dadan untuk dimulai pemaparannya. Terima kasih Pak Ardi atas pembukaannya. Mungkin bisa kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum, selamat sore Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya. Pada webinar keempat 2 minggu yang lalu, Profesor Jaki memberikan materi mengenai logam nikel yang merupakan salah satu bahan baku baterai di masa depan. Untuk webinar kelima kali ini, materinya sedikit agak mundur, akan sharing mengenai logam PB yang sekarang masih dipakai, serta oxyfuel teknologi untuk mengimprove proses. Agak lag ya? Bentar. Ini ya. Ya, sudah tampil. Apa? Sudah tampil. Oh, sudah tampil halaman kedua? Atau?
Belum. Masih halaman pertama sih, masih Ya, halaman pertama. halaman pertama. Harusnya sih sudah halaman kedua ya. Sudah saya enter gitu. Bentar, saya stop dulu ya serinya, saya kembalikan lagi. Boleh. Atau mungkin mau dibantu oleh panitia, Pak Dadan? Boleh, ini kok jadi ini ya? Mungkin minta bantuan panitia saja, Min, ya, karena di saya agak ini lambat. Nggak lag kali ya? Ya, setelah yang gabung banyak jadi melambat gitu. Mungkin bisa dibantu oleh panitia. Panitia mungkin minta tolong dibantu. Sebentar ya, Pak. Oh, ini sudah bisa, Pak Dadan. Silakan, panitia. Sudah terlihat ya, Pak ya? Ya, sudah kelihatan. Oke, next. Oke, terima kasih Pak. Untuk logam PB, di dunia penggunaan logam PB ini masih 80% untuk baterai, 6% untuk roll dan extrude product, seperti PB tube digunakan pada heat exchanger atau gas cooler untuk off-gas yang korosif, lead sheet digunakan untuk penahan radiasi dari zat radioaktif atau energi dari sinar X, dan 5% digunakan untuk zat pewarna seperti chromium pigment, Naples yellow, dan 3% untuk bahan amunisi. PB digunakan untuk pelapis peluru berkecepatan tinggi. Logam PB yang mempunyai massa jenis berat ini memberikan energi kinetik yang besar kepada targetnya. Gitu. Nah, 6% untuk lain-lain seperti litad atau PBO digunakan di industri keramik atau gelas. Bisa juga untuk campuran high temperature lubrication atau grease, atau untuk stabilizer di PVC. Next slide. Pada tabel di slide ini memberikan informasi mengenai market kendaraan baru di Indonesia untuk tahun 2019 ya. Karena tahun 2020 marketnya tidak normal karena pandemi, jadi kita ambil market di tahun 2019. Menurut data dari Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, kendaraan baik mobil atau motor tentunya membutuhkan baterai ya. Jika kita estimasi baterai untuk mobil rata-rata membutuhkan 13,75 kg dan motor 0,75 kg PB, ada beberapa data yang cukup penting pada tabel tersebut, bahwa produksi mobil baru membutuhkan 18.000 ton PB dan 4.500 ton logam PB pada mobil baru tersebut akan diekspor. Yang artinya apa? Artinya bahwa 4.500 PB pada mobil baru jika sudah jadi scrap baterai tidak bisa kembali ke Indonesia gitu. Karena baterai scrap dilarang untuk diimpor oleh pemerintah. Next slide.
Di slide ini kami mencoba mengambil sampel 3 pabrik baterai yang besar di Indonesia, GS Astra, Yuasa, dan Century. Dari internet kami mendapatkan data kapasitas produksi pabrik berupa total pieces produksi per tahun. Selanjutnya dari data tersebut kami mencoba memperkirakan kebutuhan logam PB yang akan digunakan oleh pabrik untuk membuat baterai ya. Dari tabel terlihat bahwa total kebutuhan logam PB sebanyak 122.000 ton per tahun, yang mana 91.000 ton PB itu akan dijual di lokal dan 31.000 ton PB diekspor ke luar negeri. Untuk tahu, ya. Sebenarnya masih ada beberapa pabrik baterai yang kapasitasnya lebih kecil seperti Gramitra Baterai, kemudian Nipres, Power Plus, dan lain-lain. Next. Dari 2 data market kendaraan dan kebutuhan PB untuk pabrik baterai di slide sebelumnya, kami mencoba menghitung balance logam PB di Indonesia untuk tahun 2019 ini. Di sebelah kiri adalah total kebutuhan logam PB sebanyak 122.000 ton per tahun. Sedangkan logam PB dari recycle baterai yang kembali ke secondary smelter hanya 84.000 ton. Jadi ada selisih sekitar 30.000 ton. Dari mana kekurangan 30.000 ton tersebut? Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Balance ini juga memberikan gambaran bahwa demand logam PB lebih besar daripada recycle baterai scrap sebagai suplainya. Kebutuhan PB per bulan sekitar 10.000 ton, sedangkan PB dari baterai scrap hanya 7.000 ton saja. Maka tidak heran jika baterai scrap diperebutkan oleh secondary PB smelter plant di Indonesia. Next slide, please. Dikit kami memberikan gambaran umum mengenai pengolahan logam PB. Proses primary PB merupakan yang di sebelah kiri merupakan proses primary lead production yang merupakan proses ekstraksi PB yang berasal dari biji atau konsentrat galena. Terlihat bahwa ore dapat dari mining, kemudian mengalami mineral processing, diplotasi, menghasilkan lead konsentrat dan zinc konsentrat serta tiling. Lead konsentrat kemudian diolah di primary smelter. Menurut data tahun 2004, primary lead smelter didominasi masih oleh Sinter Plant Blast Furnace sekitar 70%, kemudian Imperial Smelting 8%, KIPSET 3%, KSL 3%, dan ada proses 4%. Nah, yang sebelah kanan yang ada lingkaran warna kuning, proses secondary lead production merupakan ekstraksi PB yang berasal dari scrap atau limbah bahan yang mengandung PB. Primary lead smelter yang sebelah kiri yang tadi belum ada yang beroperasi di Indonesia, sehingga PB bullion yang dihasilkan hanya berasal dari secondary smelter plant saja. Next, Pak. Kita kembali lagi ke yang tadi, ke balance. Dari mana kekurangan 30.000 ton PB? Kekurangan logam PB sebanyak 30.000 ton yang terlihat di balance PB ini
diimpor dalam bentuk refined PB dengan kadar 90-99% dengan HS code 78011000. Aktual data impor refined PB di tahun 2019 adalah 28.000 ton. Refined PB ini bisa diimpor oleh pabrik baterai atau oleh secondary PB smelter. Sebenarnya secondary smelter tidak terlalu tertarik mengolah refined PB ini sebagai bahan baku untuk dijadikan produknya, karena keuntungannya sangat tipis ya. Impor scrap baterai dilarang karena termasuk ke dalam limbah B3 sesuai peraturan pemerintah RI nomor 101 tahun 2014. Impor refined PB terpaksa dilakukan ya karena belum ada supply dari sumber lain selain primary smelter PB dalam negeri. Mungkin jika primary smelter dalam negeri dapat mensuplai PB, maka bisa jadi harganya lebih murah dan demand baterai scrap pun lebih rendah, menjadi lebih rendah ya. Sehingga bisa membuat harga baterai scrap lebih reasonable gitu. Karena pengumpul atau pedagang baterai scrap sekarang berpatokan menggunakan LME, harga LME. Saat harga LME naik, maka harga scrap baterai juga ikut naik ya. Tetapi seringkali saat harga LME turun, harga baterai scrap tidak segera turun dengan alasan bahwa baterai scrap dibeli saat harga LME tinggi oleh pengumpul. Dan bargaining supplier scrap baterai pun lebih kuat ya sekarang ini karena tidak ada sumber lain untuk pengganti baterai scrap sebagai bahan baku secondary lead smelter di Indonesia. Sedangkan secondary smelter PB harus memenuhi kewajiban kontraknya kepada pabrik baterai. Next. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, sudah disinggung bahwa harga jual logam PB mengikuti harga LME, ya, logam metal exchange. Harga jual ini tentunya harus memenuhi 3 elemen utama. Pertama, biaya raw material, khususnya untuk secondary lead smelter adalah baterai scrap. Yang kedua, biaya produksi, dan ketiga, keuntungan. Kunci untuk bisa bertahan di secondary lead smelter adalah biaya produksi yang kompetitif. Karena dengan biaya operasi yang kompetitif, smelter bisa mendapatkan margin yang lebih besar atau bisa membeli raw material dengan harga yang lebih tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa untuk scrap baterai lebih besar demand daripada supply, sehingga persaingan untuk mendapatkan raw material akan sering terjadi. Kemudian ke yang sebelumnya, Pak. Ke yang sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengoptimalkan kos produksi? Ya? Pada slide berikutnya akan disampaikan salah satu metode untuk mengoptimalkan proses peleburan di secondary PB smelter yang sudah berjalan. Next, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke metode optimalisasi produksi, ada beberapa tantangan sebenarnya yang dihadapi oleh lead smelter. Yang pertama adalah bahan baku harus dari sumber yang jelas. Yang kedua harus ramah lingkungan, dan yang ketiga manajemen limbah padat dan cair. Nah, dikutip dari Detik Oto Kamis 18 Juni tahun 2020 bahwa pada masa pandemik ini illegal smelter semakin marak beroperasi, sehingga perebutan baterai scrap bukan hanya terjadi di antar smelter yang berizin, tetapi menghadapi juga smelter yang ilegal. Karena smelter ilegal ini mempunyai ongkos produksi yang lebih rendah, karena yang pertama, cost environment yang hampir nol, karena slag dibuang atau
ditutup oleh tanah saja, sisa asap baterai tidak dinetralkan, dan asap pun kemana-mana. Gitu. Kemudian cost safety pun ya hampir tidak ada karena standar kerja yang rendah. Ya. Smelter ilegal itu sangat berbahaya sebenarnya untuk lingkungan dan warga yang ada di sekitarnya. Next, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke slide bagaimana meningkatkan efisiensi proses sehingga bisa menghasilkan ongkos produksi yang lebih rendah. Ya. Penggunaan oxy-fuel adalah salah satu solusi untuk mengoptimalkan proses sehingga bisa menurunkan ongkos produksi. Pada badan konvensional yang menggunakan udara dan fuel dan biasanya natural gas akan menghasilkan volume gas buang yang lebih banyak karena di dalamnya terkandung 79% nitrogen yang tidak dibutuhkan di dalam proses pembakaran di dalam furnace. Sedangkan oxy-fuel burner menghasilkan gas buang yang lebih sedikit, hanya 1/5 dari burner konvensional. Kalau di grafik terlihat gas buang kalau memakai konvensional itu sebelah kiri, kalau memakai oxy-fuel burner itu sebelah kanan. Jadi gas buang yang dihasilkan oleh oxy-fuel burner itu hampir 1/5-nya dari burner konvensional. Efek positif dari kecilnya volume gas buang ini adalah lebih ramah lingkungan, ya, karena bisa menghasilkan gas NOx yang sangat rendah, volume gas buang yang kecil, dan karena gas buangnya kecil, tentunya debu yang keluar dari furnace pun jadi lebih sedikit. Nah, akibatnya kerja suction blower jadi lebih ringan, sehingga pemakaian listrik pun menjadi lebih rendah. Next, Pak. Nah, ini ada ilustrasi nih yang bagus. Jadi sebelah atas itu burner konvensional dan sebelah bawah itu adalah oxy-fuel burner. Jadi sebelah atas itu konvensional memakai burner natural gas dan udara biasa, dan di bawahnya natural gas dengan oksigen. Pada gambar ini memperlihatkan debu yang terbawa oleh gas buang pada oxy-fuel yang sebelah bawah. Debu yang terbawa di dalam gas buangnya sangat sedikit, sehingga menghasilkan yield produksi yang lebih tinggi. Pada furnace yang menggunakan konvensional burner, yang sebelah atas akan menghasilkan debu yang lebih banyak terbawa ke baghouse. Das tersebut tentunya harus direcycle kembali di dalam furnace karena masih mengandung PB yang tinggi, ya. Sehingga beban furnace menjadi lebih banyak, dan juga recycle dust ini membutuhkan biaya yang lebih tinggi untuk bisa diolah lagi dicetak menjadi PB. Next, Pak. Nah, ini yang menarik di sini ya, Pak. Pada slide ini kita tinjau dari energi efisiensinya, ya. Yang sebelah atas adalah burner konvensional, dan yang sebelah bawah adalah oxy-fuel burner. Jika kita memberikan energi yang sama, 10 MW untuk dua furnace yang menggunakan burner yang berbeda, energi yang terpakai untuk proses peleburan pada konvensional burner yang sebelah atas itu hanya 4,3 MW, hanya 43%-nya. Sedangkan oxy-fuel burner yang sebelah bawah adalah 7,3 MW. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena off-gas volume yang dihasilkan oleh burner konvensional lebih banyak, sehingga membawa serta energi keluar dari furnace lebih tinggi. Atau dengan kata lain, heat loss to off-gas di konvensional burner lebih besar daripada oxy-fuel burner. Nah, energi yang dibawa oleh gas buang pada konvensional burner hampir 2 kali lipat dari oxy-fuel burner, dengan asumsi temperatur gas buang 1200 derajat. Kalau dilihat ya, 4,3 dengan 7,3 ada selisih
3 megawatt. Nah, kelebihan 3 megawatt di furnace oxy-fuel itu bisa digunakan untuk yang pertama mengurangi energi input sehingga kita mendapatkan fuel saving. Jika inputnya tetap, jika inputnya tetap karena ada energi lebih, maka bisa dipakai untuk menaikkan kapasitas produksi. Next, Pak. Ada beberapa tipe penggunaan oksigen untuk burner. Yang pertama adalah oksigen enrichment, di mana kandungan oksigen di dalam udara ditingkatkan. Jadi penambahan oksigen pada aplikasi ini terbatas ya, karena sangat tergantung kepada kemampuan tip burner dalam menahan panas. Karena jika terlalu panas, bisa menyebabkan tip dari burnernya meleleh. Dan yang sebelah kanan, oksigen lancing. Oksigen lancing itu oksigen dihembuskan tepat pada nyala api. Pemakaian oksigen bisa lebih banyak daripada oksigen enrichment. Dan yang sebelah kiri bawah itu air oxy-fuel, itu udara, oksigen, dan fuel bertemu di ujung burner. Metode ini hampir sama dengan oksigen enrichment sebenarnya. Nah, yang paling baru itu yang nomor 4 adalah oxy-fuel. Burner ini hanya menggunakan fuel atau NG dan pure oksigen saja. Ini merupakan teknologi terbaru dalam aplikasi burner. Next, Pak. Beberapa kelebihan furnace yang menggunakan oxy-fuel burner dibandingkan dengan konvensional burner adalah adanya peningkatan produksi sampai 35%. Kemudian available heat di furnace yang menggunakan oxy-fuel burner lebih besar, sehingga kelebihannya bisa digunakan untuk meningkatkan produksi. Kemudian penghematan fuel atau bahan bakar sampai 70%. Jika kelebihan energi ini tidak dipakai, maka bisa digunakan untuk menurunkan energi input. Kemudian lebih ramah lingkungan, pengurangan emisi NOx sampai 80%. Karena tidak adanya N2 di dalam oksigen blowing, terjadinya NOx menjadi sangat kecil. Kemudian mengurangi debu yang terbawa gas buang sebanyak 70%. Karena off-gas volume berkurang dengan absennya N2, sehingga tidak mudah debu terbawa oleh off-gas. Dan mengurangi capital investment juga karena bisa menaikkan kapasitas produksi tanpa memperbesar ukuran furnace. Kemudian mengurangi maintenance cost karena oxy-fuel tidak memerlukan lagi blower udara dan kerja suction blower lebih ringan sehingga tidak mudah untuk rusak. Next. Oxy-fuel burner bisa digunakan pada industri logam, seperti secondary copper smelter, steel EAF, bisa juga untuk steel rolling, untuk forging, untuk secondary lead smelter, untuk crack wool, bisa juga untuk di cast iron foundries, juga secondary aluminium smelter. Di Indonesia, oxy-fuel burner digunakan juga di industri gelas, dengan tujuan menaikkan kapasitas produksi. Next, Pak. Nah, pengembangan dan pengujian burner dilakukan di laboratorium kami, di laboratorium combustion kami yang berada di Allentown, USA. Laboratorium ini dapat digunakan juga untuk menguji berbagai macam fuel untuk burner ya. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa burner bisa memenuhi harapan dari customer. Next. Nah, ini pada slide ini memperlihatkan data secondary lead smelter setelah menggunakan oxy-fuel burner. Oxy-fuel burner telah digunakan di salah satu secondary lead smelter di Indonesia ya.
Setelah mengganti konvensional burner dengan oxy-fuel burner, kemampuan rotary burner, kemampuan rotary furnace meningkat signifikan, di mana cycle time lebih cepat 20%. Karena cycle time lebih cepat, maka dapat menghasilkan produksi lebih banyak, kira-kira ya sampai 33%. Dan pemakaian fuel lebih hemat sampai 70%. Next, Pak. Nah, untuk secondary copper smelter di Repo Furnace, oxy-fuel burner telah digunakan di 30 lebih secondary copper smelter di Cina ya. Salah satu yang pernah kami lihat adalah di Yingxing, kota sekitar Shanghai. Sama benefit yang dinikmati oleh customer adalah penghematan bahan bakar 50-70%, gas buang turun volumenya 85%, sehingga kerja blower hisap menjadi lebih ringan, dan pemakaian listrik di blower menjadi lebih sedikit. Next. Nah, ada beberapa foto yang sempat kita ambil sebagai perbandingan sebelum menggunakan oxy-fuel dan setelah menggunakan oxy-fuel burner di laboratory furnace untuk copper. Terlihat bahwa ukuran oxy-fuel burner jauh lebih kecil dan lebih simpel dibandingkan dengan konvensional burner. Next, Pak. Data yang bisa kami sampaikan pada secondary copper smelter untuk furnace dengan kapasitas 100 ton, ya, tap to tap atau waktu proses lebih cepat 6%, dan consumption fuel lebih hemat 60%. Next, Pak. Oxy-fuel dapat juga digunakan untuk preheating ladle di EAF furnace. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh adalah tentu saja penghematan fuel sampai 50%, waktu pemanasan lebih singkat, dan memperpanjang umur refraktori. Next. Untuk suplai oksigen bisa dilakukan dengan berbagai cara, Pak. Untuk pemakaian kecil bisa menggunakan microbulb atau juga bisa silinder seperti LAS, itu kan menggunakan kebutuhan oksigennya disuplai menggunakan silinder. Untuk yang lebih besar bisa menggunakan liquid oksigen yang disimpan di dalam tank, seperti gambar yang liquid bulk gitu, Pak. Kemudian untuk penggunaan yang lebih besar dan bersifat kontinu digunakan on-site gas generation seperti PSA yang sudah diinstal di Mulia Glass. Kemudian untuk yang pemakaiannya sangat besar disuplai dari oksigen plant seperti yang akan diinstal di project coal gasification di Kalimantan. Kebetulan perusahaan kami akan membangun ada proyek gasifikasi di Kalimantan. Naik, Pak. Air product tidak hanya mensuplai kebutuhan gas-gas industri saja, tetapi menyediakan juga total solution untuk aplikasi oxy-fuel burner system secara sistem. Total solution ini terdiri dari pertama oksigen supply, bisa dalam bentuk liquid oksigen, on-site plant, atau gas pipa line dari air dispersion plant. Kemudian yang tengah itu adalah oksigen natural gas flow skid yang mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah mengontrol flow natural gas dan oksigen karena di dalamnya ada flow meternya, dan yang lebih penting adalah untuk safety ya Pak, karena untuk menghindari terjadinya backfire. Kemudian ini bisa otomatis menghentikan suplai oksigen dan natural gas ke burner jika ada main equipment di plant seperti blower hisap yang tiba-tiba trip. Jadi kalau misalkan blower hisap tiba-tiba trip, ini burner akan otomatis
stop. Gitu. Kemudian jika flow oksigen atau natural gas melebihi batas atasnya, karena kita setting ada maksimum flow, jika dia melebihi angka maksimumnya, dia akan stop otomatis. Gitu. Dan jika pressure dari oksigen atau natural gas tiba-tiba naik, atau melebihi batas, atau tiba-tiba turun lebih rendah dari batas bawah, skid ini akan otomatis menyetop supply dari sumber oksigen atau natural gas kepada burner. Juga kita menyediakan burnernya itu sendiri, oxy-fuel burner, untuk baik itu untuk industri metal, ferrous dan non-ferrous, dan juga gelas yang sudah kita lakukan di Indonesia. Next, Pak. Akhirnya kita sampai ke slide yang terakhir, Pak. Untuk oksigen combustion di dalam pemanasan dan peleburan logam bertujuan untuk menaikkan efisiensi fuel, mengimprove productivity, kemudian mengurangi volume gas buang, mengurangi emisi polutan sehingga lebih ramah lingkungan, dan mengurangi metal loss, artinya menaikkan yield produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Dadan atas pemaparannya. Jadi kalau mungkin sedikit boleh saya sampaikan mengenai beberapa poinnya yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Dadan. Salah satunya adalah bahwa kebutuhan TB di Indonesia, demand-nya terutama itu lebih tinggi daripada tahunnya, terlihat dari kebutuhan pabrik aki terhadap import TB itu sendiri. Betul, Pak. Nah, karena adanya yang jomplang tadi itu, pengumpul scrap akhirnya memiliki bargaining yang kuat. Kenapa? Karena ketika harga LME itu naik, maka mereka ikut naikkan harganya. Ketika turun, sayangnya mereka terkadang tidak mau ikut turun. Nah, akhirnya karena tidak ada sumber lain, sementara primary smelter juga belum jalan, karena yang ada kemungkinan saat ini contohnya adalah KPC ya, Kapos Prima Citra yang ada di Kalimantan Tengah, itu terpaksa impor juga karena kemungkinan nanti marginnya kecil. Contohnya kalau misalnya mereka, ini terutama untuk yang dari scrap ya. Kemudian bagaimana caranya secondary smelter itu supaya mereka harganya kompetitif? Salah satunya adalah komposisi slag mungkin harus tepat nantinya. Jika salah maka butuh temperatur yang lebih tinggi, akhirnya energinya juga butuh lebih tinggi. Kemudian burner ini juga sangat berpengaruh. Burner di sini ada dua tadi yang disampaikan, udara dan juga menggunakan oxy-fuel. Kalau pakai udara tadi disebutkan volumenya lebih besar, ada debu yang terbang ke belakang, sementara debu itu juga kemungkinan butuh untuk di-recycle, sementara recycle juga membutuhkan cost dan energi lebih. Sementara jika menggunakan oxy-fuel, karena lebih rendah tadi, produksi bisa naik sampai di atas 30%, karena cycle time-nya juga meningkat, saving fuel bisa sampai 70%, dan tentunya lebih ramah lingkungan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan mengenai kesimpulannya, Pak Dadan? Mungkin itu sudah ya. Jadi item-item yang sudah disampaikan oleh Pak Ardiansah sudah hampir semuanya. Jadi bahwa sekarang ini karena belum ada primary smelter, jadi baterai hanya PB hanya didapatkan dari recycle baterai scrap dan impor refined PB. Dan karena sangat ada perbedaan antara
demand dan supply baterai coklat tadi. Jadi ya kadang-kadang harganya kalau pas naik LME cukup naik, kalau pas LME turun lambat untuk turun. Nah, oksifuel barang bisa meningkatkan efisiensi proses. Jika proses efisiensi semakin tinggi, maka cost produksi akan lebih murah. Itu menurut Pak Ari. Baik. Terima kasih Pak Dadan. Untuk selanjutnya mungkin kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi satu sesi nanti kita batasi 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Pak Wiku. Pak Wiku, apa kabar Pak Wiku? Ya. Dari Pak Wiku pertanyaannya nanti saya gabung dengan yang pertanyaan selanjutnya juga ada Pak Wiku. Yang pertama, bagaimana tinjauan kinetikanya? Apakah jauh berbeda? Kemudian, bagaimana tinjauan aplikasi hidrometalurgi, misal pembentukan kompleks AuCN2? Apakah air product ada pengalaman sebelumnya mengenai itu? Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Wiku, apakah ada gambaran tentang biaya CAPEX dan OPEX? Benchmark ke pengalaman sebelumnya untuk aplikasi pirometalurgi. Saya tambahkan satu lagi mungkin ya, dari Pak Erika Silva, terkait dengan Pak Wiku juga tadi, persen CAPEX oksifuel lebih rendah secara tipikal ya, secara umum ya, dibandingkan dengan terhadap R. Mungkin itu pertanyaan Pak Dadan untuk sesi pertama ini. Silakan Pak. Pak Ardi bisa diulangi? Agak kurang jelas pertanyaannya nomor yang pertama ini Pak. Yang pertama, tinjauan kinetika. Tinjauan kinetika apakah jauh berbeda? Oke. Kemudian? Itu yang kedua, bagaimana untuk tinjauan aplikasi hidrometalurgi? Aplikasi apa? Misal pembentuk AuCN2. AuCN. Aplikasi hidrometalurginya. AuCN2, pembentukan kompleks AuCN2. Apakah air product ada pengalaman sebelumnya? Kemudian, apakah ada gambaran mengenai biaya CAPEX dan OPEX-nya, benchmark ke pengalaman sebelumnya untuk aplikasi pirometalurgi? Ini terkait di pertanyaan Pak Erika. Beliau juga tanya berapa persen capital investment oksifuel lebih rendah secara umum terhadap penggunaan udara tadi, Pak. Oh. Mungkin itu dulu, Pak, untuk sesi pertama, Pak. Baik, terima kasih, Pak Wiku. Untuk yang pertama, tinjauan kinetika apakah jauh berbeda? Kalau di pirometalurgi, apalagi yang menggunakan burner, gitu ya, panas yang paling cepat itu kan yang digunakan adalah radiasi, ya, Pak, ya, daripada konveksi, dan satu lagi konduksi, ya. Jadi yang paling banyak, yang paling dominan itu adalah radiasi. Nah, radiasi itu rumusnya kalau nggak salah T pangkat 4 gitu. Jadi kecepatan reaksinya itu perkaliannya T pangkat 2 T pangkat 4 gitu ya. Jadi suhu sangat tergantung kepada suhu kalau radiasi itu. Jadi suhu semakin tinggi, kecepatan panas terdistribusi itu semakin cepat gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan oksifuel burner yang konvensional, flame temperaturnya itu sekitar 1900-an. 1900 derajat Celcius. Tapi kalau memakai oksifuel burner, temperatur flame-nya itu sampai 2700 derajat Celcius. Itu yang membuat kenapa reaksinya jadi semakin cepat, karena transportasi panasnya lebih cepat gitu kalau menggunakan oksifuel burner.
di mana flame temperaturnya jauh lebih tinggi daripada yang dihasilkan oleh konvensional burner. Tuh. Kemudian yang AuCN2 ya. AuCN2 itu ini proses ini ya, mungkin proses cyanida ini ya. Proses cyanida emas di apa nah? Untuk biji emas ya. Karena ada cyanida ini CN. Jadi ini agak menyimpang sedikit, tapi nggak apa-apa bahwa hanya menjelaskan saja bahwa AU untuk bisa larut di CN ini membutuhkan oksigen. Selama ini oksigennya itu diinjek dengan menggunakan udara. Jika menggunakan oksigen tapi tidak sampai tinggi sekali, ini bisa menaikkan recovery AU yang terlarut di dalam cyanid. Kalau untuk gambaran CAPEX-nya, kalau untuk CAPEX-nya, kalau untuk burner itu ini Pak, jadi ada beberapa pilihan. Kalau untuk skipnya sendiri itu bisa membeli sendiri atau bisa rental. Tapi kalau untuk burnernya sendiri, karena ini hubungannya dengan paten, jadi burnernya itu kita rental ya. Tapi jangan khawatir, biaya rentalnya tidak terlalu mahal, Pak. Ya, kalau untuk burnernya sendiri. Itu mungkin Pak untuk pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Baik. Ini ada untuk OPEC-nya, mungkin ada benchmark, ada pengalaman sebelumnya mungkin Pak? Kalau untuk OPEC-nya pastilah Pak, itu turun karena konsumsi natural gasnya kan turun sampai 70% ya. Jadi yang pasti bahwa ongkos untuk membeli oksigennya itu masih bisa tertutupi oleh saving dari natural gasnya itu gitu. Malahan itu lebih gitu. Jadi OPEC-nya pasti lebih rendah memakai oxy-fuel burner. Belum lagi ditambah oleh yield yang lebih tinggi gitu. Baik. Terima kasih Pak Dadan. Kemudian untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Setiawan. Terima kasih atas berbagi pengetahuannya. Bagaimana mengenai kemurnian oksigennya? Kemudian yang kedua dari Pak Nur Adi, mohon info berapa harga oksigen rupiah per normal meter kubiknya dan siapa supplier yang ada di Indonesia. Saya tambahkan satu lagi dari Pak Setiawan juga. Yang kedua, ini pertanyaan beliau yang kedua. Rasio optimal efisiensi antara oksigen dan fuel, serta desain burner dan flow rate-nya. Di copy, Pak? Oke. Terima kasih. Kalau kemurniannya sendiri, kalau oksigen nih Pak, ini ada dua sumber Pak. Kalau misalkan dari liquid oksigen, itu kemurniannya itu 99,9% oksigen kalau dari liquid gitu. 99,5% lah ya, lebih konservatifnya gitu ya, 99,5% kalau dari liquid. Ya tapi ada juga dari PSA yang on-site oxygen plant untuk konsumsi menengah menggunakan PSE itu kemurniannya sampai 93%. Kalau untuk harga tergantung ini ya Pak, tergantung kebutuhan seberapa banyak Bapak memakai oksigennya. Kemudian yang kedua tergantung jarak Pak, karena harga oksigen itu adalah harga pabrik ditambah delivery cost gitu. Semakin jauh pabrik Bapak dari
dari pabrik oksigen, delivery cost-nya akan lebih besar gitu. Jadi sangat tergantung pertama kebutuhannya seberapa banyak, kemudian kedua seberapa jauh jaraknya, gitu Pak. Kemudian yang ketiga ya seberapa murni, karena kalau pastinya kan oksigen 93% dengan 99,5% lebih mahal 99,5%. Kemudian supplier oksigen ya banyak Pak. Kalau di Indonesia pertama ada Air Product, kemudian Linde, kemudian Aneka, ada juga Air Liquid, dan ada Iwatani ya. Ya ada beberapa Pak. Kemudian perbandingan yang ideal antara oksigen dengan fuel natural gas. Natural gas itu kan majority CH4 ya. CH4 kalau dibakar dengan oksigen 1:2 Pak. Ya jadi sekitar segitulah. Kalau misalkan kita ingin suasana di dalam furnace-nya lebih reduktif ya perbandingannya dikurangi dari 2, jadi lebih kecil misalkan 1,7 1,8 gitu. Kalau ingin lebih oksidatif gitu 2,1 2,2, tapi idealnya sih di 2 gitu. Itu mungkin Pak pertama, kedua, dan ketiga jawaban dari kami. Mudah-mudahan masuk. Satu lagi mungkin Pak, tadi dari Pak Setiawan yang ketiga tadi pertanyaannya mengenai desain burner dan flow rate. Oh, desain burner ya. Kebetulan burner kita kan desain burner. fokus ya Pak. Burner oxy-fuel ya. Jadi dulu waktu saya masih kerja di Gresik Pak, saya ada pengalaman menggunakan burner enrichment. Jadi kalau burner enrichment itu kan harusnya udara dulu dibuka, baru oksigen yang dibuka valve-nya, sehingga karena tekanan oksigen kan lebih tinggi daripada udara. Saat itu operator salah buka, jadi dia membuka dulu valve oksigen, baru membuka burner udara, sehingga udara tidak bisa masuk gitu. Nah, di dalam furnace itu ada bunyi letupan, tuk 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 tuk. Ternyata tipnya leleh gitu. Nah, ini khusus untuk burner yang dari kami dari Air Product, bahwa burnernya khusus memakai oksigen 100%, bukan enrichment, tapi tipnya tidak leleh gitu. Kalau kita gunakan. Sedangkan untuk skidnya sendiri ya ada flow-nya. Jadi flow-nya itu tergantung kebutuhan burner kita gitu. Misalkan awalnya kalau memakai burner udara flow natural gasnya misalkan 100, nanti kalau pakai burner oksigen paling kebutuhannya cuma tinggal 50, setengahnya gitu. Setengahnya atau lebih rendah lagi sekitar 60%-nya. Itu Pak Ardi. Siap. Jadi mungkin kalau menunjukkan desain di sini mungkin agak rahasia gitu mungkin Pak Dadan ya. Betul Pak. Karena badannya sendiri sudah kita jual ya Pak. Jadi karena termasuk itu termasuk paten gitu. Jadi badannya sendiri direntalkan. Oke, siap. Oke, baik, kita masuk ke sesi yang ketiga. Ini ada dari Pak Sofyan. Oh, ini mungkin menjelaskan maksudnya Pak Wiko tadi. Apakah yang tadi selain untuk aplikasi pirometalurgi, Pak? Ya. Mungkin di
pernah juga mengaplikasikan di hidro, mungkin maksudnya Pak Wiku tadi. Maksudnya air product, apakah pernah mengaplikasikan oksigennya untuk pemakaian di hidro, yang untuk aplikasi mungkin yang AUCN2 tadi maksudnya. Kemudian, ya itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Arif Tiamar, kalau pengalaman beliau ketika masih muda, puluhan tahun lalu di Antam Pongkor, oksigen bisa meningkatkan kinetika dan recovery AU dan AG pada proses cyanidasi. Tetapi bahaya untuk oksigennya tidak menutup dibandingkan peningkatan recovery. Nah, itu yang masih diingat oleh beliau. Mungkin ada pengalaman seperti ini atau bagaimana nanti untuk di air product-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini dari Pak Adi. Oh, sorry. Maksudnya Pak Galih. Adi Ismail ini Pak Galih. Pak Dadan, jika menggunakan PSA oksigen generator, berapa tekanan oksigen yang dibutuhkan untuk oxy-fuel burner-nya? Nah, ini mungkin beliau ini Pak persiapan untuk komisioning, Pak. Ya mudah-mudahan lebih cepat ya komisioningnya. Amin, amin. Oke Pak, itu aja ya. Pak, yang pertama Pak, silakan Pak. Jadi komen nomor dari 1 dan Pak nomor 2 Sofyan terhadap Pak Wiku tadi. Sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 itu saling berhubungan ya. Jadi ya, betul. Aplikasi oksigen untuk hidrometalurgi ya. Salah satunya untuk cyanidasi emas itu betul menurut Pak Arif Tianmar, Bapak Arif Tianmar, bahwa dengan tambahan oksigen sehingga oksigen kelarutannya oksigen di dalam larutannya akan naik, bisa meningkatkan emas yang terlarut di dalam cyanida. Untuk di dalam negeri sendiri di Indonesia, kita sebenarnya sudah hampir melakukan, cuma tidak jadi. Tapi kalau di luar, air product sudah melakukannya itu, gitu. Sudah membuktikannya bahwa dengan injeksi oksigen itu bisa meningkatkan emas yang terlarut di dalam cyanida. Dan menyambung ke Pak Arif bahwa sudah dihitung dan tidak masuk, mungkin saja betul Pak, karena biasanya mining itu kan, apalagi Pongkor itu, jaraknya kan jauh dari sumber oksigen, jadi delivery cost-nya jadi mahal. Gitu. Karena delivery cost-nya mahal, harga oksigennya jadi lebih mahal dibandingkan dengan kalau misalkan kita supply ke industri-industri yang jaraknya lebih dekat. Kemudian untuk Pak Galih, PSA, kita install burner di pabrik gelas ya Pak. Di pabrik gelas itu tekanannya hanya 2 bar gitu, oksigennya, dan 2 bar dari PSA, tapi di burnernya sendiri 1 bar. Gitu. Jadi dengan menggunakan PSA yang Bapak punya dan dikombinasi dengan burner kita bisa Pak, karena kebutuhan tekanannya cuma 1 bar, sedangkan PSA sendiri bisa sampai 2-3 bar. Itu mungkin Pak Arif. Baik, Pak Dadan, ini mungkin ada tambahan nih Pak dari Pak Wiku, ya, yang sesi keempat ini. Perbedaan kita buat oksigen generator sendiri dengan beli dari air product atau supplier gas yang lain. Oh, ya Pak. Apakah nozzle atau burner tip desainnya disediakan? Nah, itu mungkin di sesi yang keempat beliau yang bertanya terakhir ini mungkin. Silakan Pak Dadan, mungkin bisa ditanggapi langsung. Biasanya kalau untuk on-site oksigen generator itu PSA ya Pak. Karena kalau misalkan liquid oksigen nggak ada yang ukurannya kecil gitu. Jadi kalau PSA itu kemurniannya 93%, tekanannya sekitar 2 bar. Memakai burner kita sudah cocok ya. Sudah bisa gitu. Bisa kita gunakan, tidak perlu merubah
setting dari burner-nya itu sendiri. Tapi kalau misalkan Pak Wiku punya burner yang akan digunakan untuk oxy-tool burner, ya perlu dicoba sendiri, Pak. Apakah tipnya leleh atau tidak gitu. Ya, paling pakai oxygen enrichment yang paling aman. Cuma kalau pakai oxygen enrichment itu kurang optimum hasil yang didapatkan. Pak Dadan mungkin sedikit Pak. Kalau misalnya nih Pak Wiku ini sudah punya burnernya yang tadi Pak. Nah mungkin ketika menggunakan kurang optimal, apakah dari pihak Air Product mungkin bisa menyediakan nozzle atau mungkin tip dari burnernya itu disediakan oleh Air Product Pak, supaya lebih optimal gitu mungkin, karena kan disampaikan oleh Pak Dadan tadi tipnya ya yang tidak leleh tadi Pak. Apakah mungkin bisa seperti itu atau bagaimana? Ini bukan cuma tipnya aja Pak ya. Jadi bagaimana tipnya supaya tidak leleh itu kan satu sistem ya. Tip leleh itu kan hanya akibat dari sistem yang kurang pas menjadi tipnya leleh. Jadi bukan tipnya itu tahan gitu, tapi karena sistemnya bagus sehingga tipnya tidak leleh gitu. Jadi daripada memodifikasi burner yang sudah ada, dengan rental aja Pak. Rentalnya aja tidak terlalu mahal kalau hanya sekedar burner. Oh, baik. Jadi mungkin Pak Wiku bisa langsung kontak secara pribadi mungkin Pak Dadan ya ke Air Product-nya kalau mungkin mau langsung dilanjut ke proyeknya mungkin Pak. Oh, silakan. Siap. Nanti mungkin dari beberapa pertanyaan ini mungkin ada rangkumannya atau seperti apa nanti di materinya Pak Dadan, mungkin bisa kalau misalnya ada waktunya mungkin bisa di-insert sekalian Pak mengenai tambahan ataupun komentar dari teman-teman yang ada di grup chat ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ada di grup chat. Mungkin untuk selanjutnya jika memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan waktunya ke panitia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Dadan atas pemaparannya. Mudah-mudahan bisa masuk di teman-teman yang ada di webinar kali ini, ataupun Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Mungkin dari panitia, Pak Erika, Pak Fikri. Siap, Pak Dadan, Pak Caca. Mungkin sebelum kita tutup, boleh foto bersama dulu mungkin kepada rekan-rekan peserta. Boleh dinyalakan video call-nya. Kita coba adakan foto bersama. Silakan dinyalakan, Pak. Wah, ada Pak Randy nih. Pak Galin, Pak Wiku. Makasih Pak Dadan untuk. Saya ambil Pak. pertama. 1, 2. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Bentar. Untuk yang halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, ini cuma 2 halaman Pak. Sekarang saya kembalikan ke mungkin Pak Erika, ada kata-kata penutup. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dadan untuk pemaparannya. Terima kasih juga para peserta webinar ini. Saya pikir timbal belum banyak diketahui oleh masyarakat umum, tapi saya pikir paparan yang disampaikan oleh Pak Dadan sangat bermanfaat buat kita. Semoga nanti apa yang sudah disampaikan Pak Dadan memberikan pencerahan bagi kita terkait timbal.
Dan mungkin untuk 2 minggu lagi, webinar IA-MED ITB, insya Allah akan paparkan atau mengetengahkan terkait dengan batubara. Insya Allah akan disampaikan oleh Pak FX Kristiono. Mungkin itu saja dari panitia. Pak Dadan, terima kasih sekali lagi juga Pak Ardiansyah Handika sebagai terima kasih untuk ininya, dan semua peserta webinar IA-MED ITB, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih semua ditunggu kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rika. Terima kasih. Mantap.